Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrini Desmaka dari kelompok 13 dan bersama teman saya Hafid Al-Syahti, Muhammad Ramadan, dan Danias Taman akan mereview hasil pembuatan jurnal kita yang berjudul Pemodelan Sistem, Model Simulasi Alat Evaluasi Rencana Jadwal Perkuliahan Jurusan Teknik Industri Universitas Indraprasta PGRI. Ya, pendahuluan. Jadwal perkuliahan merupakan salah satu aspek penting dalam aktivitas administrasi sebuah institusi pendidikan. Jadwal perkuliahan akan menentukan efektivitas dan efisiensi kegiatan perkuliahan. Mahasiswa merupakan salah satu pihak yang dapat mempengaruhi sistem jadwal perkuliahan. Mahasiswa mempunyai perilaku yang berbeda dalam mengambil mata kuliah di semesternya. Pihak FTIK Jurusan Teknik Industri Unindra pada saat membuat jadwal perkuliahan sulit untuk memperkirakan hasil distribusi mahasiswa untuk setiap kelas mata kuliahnya. Setelah selesai masa BJATM atau sering yang kita tahu batal dan atau tambah mata kuliah serta pindah kelas. Itu kepanjangan dari BJATM. Apabila hasil distribusi mahasiswa tidak merata, pihak FTIK Jurusan Teknik Industri harus merevisi jadwal perkuliahan. Revisi jadwal perkuliahan yang biasanya muncul dan menambah kelas paralel dan meniadakan kelas suatu mata kuliah. Apabila FTIK Jurusan Teknik Industri menambah kelas paralel, masalah yang akan muncul adalah ketersediaan dan kesediaan dosen dalam mengajar. Jika terdapat suatu model prediktif, maka jurusan teknik industri akan sangat terbantu. Karena model alat untuk mengetahui apakah suatu rencana jadwal kuliah sudah baik dan tidak ditinjau dari prediksi distribusi mahasiswa di setiap kelasnya. 1.2 Identifikasi masalah. Diperlukan penyusunan jadwal perkuliahan yang baik agar menghasilkan distribusi mahasiswa yang merata setiap kelas mata kuliahnya dan tidak perlu merevisi jadwal setelah proses PJTM. Upaya untuk menghasilkan jadwal yang baik diperlukan alat bantu analisis. Selanjutnya studi literatur. 2.1 Model dan simulasi. Model dapat didefinisikan sebagai suatu representasi atau formalisasi dalam bahasa tertentu dari suatu sistem nyata. Simulasi didefinisikan sebagai sekumpulan metode dan aplikasi untuk menirukan atau merepresentasikan perilaku dari suatu sistem nyata yang biasanya dilakukan pada komputer dengan menggunakan perangkat lunak tertentu. Simulasi digunakan ketika akan menggambar suatu sistem dengan cara tidak bereksperimen pada sistem nyata. Dan kesimpulan dari sistem tersebut sangat sulit apabila didapat dari solusi analitik. Terdapat beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam pemodelan simulasi seperti sistem dynamic, discrete event, dan agent-based. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan agent-based. 2.2 Agent-based modeling and simulation. Agent-based modeling and simulation adalah suatu metode yang digunakan untuk eksperimen dengan melihat pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up. Bagaimana interaksi perilaku individu dapat mempengaruhi perilaku sistem. Kita masuk ke metode penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan metode penelitian sebagai berikut. Yang pertama, tahap identifikasi masalah. Tahapan ini dilakukan identifikasi masalah yang ada pada sistem yang akan dimodelkan. Terdapat kebutuhan solusi terhadap permasalahan tersebut. Maka digunakan teknik pemodelan simulasi sebagai alat bantu untuk memprediksi kondisi yang terjadi apabila suatu jadwal perkuliahan telah dibuat. Yang kedua ada tahapan studi literatur. Studi literatur menghasilkan simulasi
model simulasi berbasis agent atau agent-based modeling and simulation, logika pemrograman dan bahasa pemrograman atau Visual Basic for Application atau VBA. Yang ketiga ada tahapan identifikasi sistem. Tahap identifikasi sistem menjelaskan kondisi sistem dan akan menghasilkan sejumlah perilaku sistem rencana jadwal perkuliahan TI Unindra. Perilaku tersebut akan mempengaruhi sistem jadwal perkuliahan TI Unindra secara keseluruhan. Yang keempat ada tahapan penentuan output dan input model. Penentuan output dan input model bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi rencana jadwal perkuliahan yang telah dirancang. Nilai input yang ditentukan akan mempengaruhi jalannya simulasi. Lanjut yang kelima, yaitu tahapan identifikasi agen, atribut, dan perilaku. Pada tahap ini dilakukan penentuan agen masalah yang menjadi pelaku krusial dalam sistem yang disimulasikan. Agen yang menjadi pelaku dalam sistem ini adalah mahasiswa. Agen tersebut mempunyai atribut dan perilaku yang dapat mempengaruhi jalannya sistem. Selanjutnya yang keenam adalah tahapan rancangan algoritma model simulasi. Pada tahap ini menggambarkan alur dari suatu rancangan model yang akan disimulasikan. Agen akan melakukan suatu aktivitas yang akan menghasilkan suatu output yang diharapkan. Yang ketujuh, tahapan parameterisasi. Parameterisasi model. Penentuan parameter model adalah penentuan input beberapa nilai untuk digunakan untuk menjalankan program seperti nilai probabilitas mata kuliah yang akan diambil kembali, dan nilai probabilitas mata kuliah pilihan yang akan diambil. Nilai-nilai akan mempengaruhi jalannya model. Nilai yang digunakan pada penentuan parameter model didapatkan dari data hipotesis atau asumsi, serta estimasi. Ke-8. Tahapan implementasi rancangan algoritma model simulasi. Pada tahap ini, program simulasi dibuat dan diimplementasikan dalam bentuk program. Pemrograman dibuat menggunakan software Visual Basic for Application atau VBA yang sudah terintegrasi dengan Microsoft Excel. Yang ke-9, tahapan pengujian model dan analisis. Pengujian model dilakukan untuk memeriksa dan membandingkan hasil simulasi dengan hasil pemikiran mahasiswa secara logika. Dari hasil membandingkan tersebut akan mengetahui apakah model sudah dapat mempresentasikan perilaku mahasiswa atau belum. Kemudian dilakukan analisis terhadap beberapa skenario berbeda-beda. Ke-10, tahapan kesimpulan dan saran. Setelah dilakukan pengujian model dan analisis, maka akan didapatkan kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Kemudian mengusulkan saran terhadap pengembangan model simulasi untuk alat evaluasi perkuliahan selanjutnya. Kita masuk ke pengembangan model. 4.1, identifikasi sistem. Sistem yang diteliti adalah sistem jadwal perkuliahan FTIK jurusan Teknik Industri Unindra. Dalam proses pembuatan jadwal perkuliahan pada saat ini, Prodi TI Unindra mengawasi dengan membuat jadwal inisial. Jadwal inisial tersebut bertujuan untuk kepentingan Sistem Informasi Manajemen Akademik atau SIMAK Unindra dan memberi informasi mengenai mata kuliah yang akan diadakan oleh program TI Unindra. Kemudian dilakukan proses perwalian. Perwalian merupakan rangkaian kegiatan akademis yang bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam rangka merencanakan mata kuliah yang akan diambil. Agar dapat membantu Prodi TI Unindra dalam sistem penjadwalan kuliah TI Unindra, maka harus dibuatkan suatu model. Ini mempunyai fungsi untuk memprediksi distribusi mahasiswa setiap kelas mata kuliahnya. Maka model dapat digunakan pada saat
setelah pihak jurusan mengusulkan penempatan mahasiswa ke setiap kelas mata kuliahnya dan sebelum proses PDATM. Diagram alir kondisi saat ini dan usulan alur proses pembuatan jadwal perkuliahan jurusan Teknik Industri Unira dapat dilihat pada gambar 1. Ya, berikut ini gambar satunya. Usulan alur proses pembuatan jadwal perkuliahan jurusan Teknik Industri Unindra. Kita lanjut ke 4.2. Proses 4.2 penentuan output dan input model. Output model yang diharapkan adalah jumlah peserta masing-masing kelas untuk setiap mata kuliahnya, sedangkan input model untuk rancangan model simulasi untuk alat evaluasi rencana jadwal perkuliahan jurusan Teknik Industri Unindra sebagai unit 2 yaitu controllable input dan uncontrollable input. Controllable input merupakan variabel input yang sifatnya dapat dikendalikan oleh sistem. Controllable input dalam model ini yaitu data jadwal perkuliahan. Sedangkan uncontrollable input yang sifatnya tidak dapat dikendalikan oleh sistem. Uncontrollable input dalam model ini data daftar mahasiswa, data rekap nilai mahasiswa, input probabilitas untuk mata kuliah yang akan diambil, kembali input probabilitas untuk mata kuliah pilihan yang akan diambil, dan daftar mata kuliah, dan data rencana studi. 4.3 Identifikasi agen, atribut, dan perilaku. Agen memiliki pola perilaku untuk menerima informasi, memproses input, dan mempengaruhi lingkungan sekitar atau sistem. Mahasiswa merupakan individu atau sekelompok komponen yang memiliki peran utama pada penelitian ini, karena mahasiswa merupakan pihak yang berhubungan dengan sistem. Gambar 2 adalah diagram alir proses batal atau tambah mata kuliah serta pindah kelas atau PDATM. Gambar 3 adalah contoh diagram alir perilaku mahasiswa mengecek jadwal perkuliahan. Empat, parameterisasi model. Parameterisasi model merupakan pengumpulan nilai-nilai parameter yang diperlukan untuk membantu menjalankan proses simulasi yang dibuat. Parameter dilakukan menggunakan data hipotesis. Pada model ini, data yang termasuk parameter model ini yaitu probabilitas untuk mata kuliah yang akan diambil kembali pada masa PDATM dan probabilitas mata kuliah pilihan yang akan diambil pada masa PDATM. Contoh parameterisasi probabilitas untuk mata kuliah yang akan diambil kembali pada masa PDATM dapat dilihat pada tabel 3 di atas. Tabel 4.5 implementasi rancangan algoritma mode simulasi. Setelah identifikasi, selanjutnya dilakukan implementasi rancangan model dalam program simulasi. Software program yang digunakan adalah Visual Basic for Application atau VBA yang sudah terintegrasi dengan Microsoft Excel 2010. Di dalam program tersebut dapat sub-sub merupakan perilaku agen, kemudian variabel yang diklarasikan merupakan atribut agen. 5. Pengujian model dan analisis. Pengujian model bertujuan untuk mengetahui apakah model tersebut dapat mempresentasikan sistem nyata atau tidak. Model dapat dikatakan sudah mempresentasikan sistem
nyatanya ketika menghasilkan output yang sesuai dengan pemikiran manual. Pengujian model dilakukan dengan 6 skenario dengan kondisi yang berbeda-beda. Gambar skenario dapat dilihat pada tabel 4. Dua analisis. Output dari skenario yang dibuat adalah sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi simulasi sudah sesuai dengan kondisi real. Dengan penjelasan sebagai berikut. Enam, kesimpulan. Setelah dilakukan pengembangan model dan analisis, maka terdapat beberapa kesimpulan, yaitu telah menghasilkan suatu model simulasi yang dapat memprediksi distribusi mahasiswa setiap kelas mata kuliahnya. Model sudah dapat mempresentasikan perilaku mahasiswa dan model dapat digunakan oleh ketua jurusan atau kepala program studi jurusan teknik industri Unindra sebagai pihak pengambil keputusan atau decision maker untuk membantu mengevaluasi rencana jadwal yang dibuat. Saran untuk mengembang penelitian selanjutnya adalah dapat menyempurnakan model dengan mengurangi asumsi-asumsi yang telah dikemukakan dan mengurangi batasan yang tercantum dalam menciptakan suatu jadwal perkuliahan atau sistem penjadwalan jurusan teknik industri Unindra yang efektif dan efisien. Dibutuhkan beberapa penelitian lanjut seperti pengembangan perangkat lunak untuk penjadwalan dapat dikembangkan dari penelitian Hidayat tahun 2014 dan perangkat lunak pendistribusian mahasiswa ini yang sudah terintegrasi dengan model ini. Metode pembuatan jadwal optimasi dan penelitian dan juga integrasi dengan penelitian lainnya berhubungan dengan sistem jadwal akademis program studi teknik industri Unindra. Sekian review jurnal dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.